ini dibuat untuk informasi, edukasi, sekaligus hiburan sekolah dunia otomotif tanpa suatu penyinggung maupun menyudutkan tiap-tiap tertentu. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak kami mohon maaf sebesar-besarnya. Titik salah silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Otonesia.id. Ini video kita yang pertama kali ya. Kalau jelek, kalau busuk, jangan kalian bully, tapi kalian subscribe aja, cocok? Nah, ayo, apa yang mau kita review? Kita lihat kemari. Ini dia Suzuki S-Cross tahun 2018. Ya, kita langsung ke bagian depan. Yang langsung mencuri fokus kita, perhatian kita adalah pada bagian grill. Yes, lihat. Ya, dengan lapisi chrome ini membuat tampilan menjadi sangar ya. Sebagai informasi sedikit, ini S-Cross ini pertama kali hadir ke Indonesia pada tahun 2016 ya. 2016, kemudian ini langsung setahun berikutnya facelift langsung. Jadi banyak perubahan, nah ini salah satunya. Untuk bagian lampu telah menggunakan LED projector. Ini juga ada DRL, day running light ya. Fog lamp tentu ini berguna sekali untuk menembus kabut. Ini pada bagian bingkai grillnya aslinya chrome, tapi ini yang punya mobil sudah di stiker dia. Secara dimensi, coba kita lihat ya, secara keseluruhan dimensinya. Panjang mobil ini sekitar berkisar 4,3 meter. Ya, jadi kalian kalau mau menginci nanti biar supaya tahu panjangnya. Kemudian lebarnya sekitar 1,7 meter. 1,7 dan ketinggiannya 1,5 sekian. Kemudian ketinggiannya dari tanah. Ketinggian dari tanah itu sangat perlu ya. Apabila kita jalanan di beberapa tempat di Indonesia ini ya sangat berlubang, bergelombang. Jadi ini dengan ban yang sudah di-upgrade lebih tinggi mencapai 1 jengkal dari tanah ya. Tapi ini kebetulan sudah di-upgrade di kaki-kaki ya. Di ban. Ini sekarang sudah menggunakan R18. Aslinya ini mobil menggunakan pelek R16. Yang punya sudah menggunakan pelek punya Grand Vitara. Dengan bannya 235/50 R18. Dan satu lagi di bagian kaki-kaki ini, mobil ini punya kelemahan yaitu ban bawaan yang cukup keras. Ini kan mobil ini tidak dirakit di Indonesia ya, tapi ini dirakit langsung dari India. Jadi kaki-kaki bannya itu khas India, cukup keras. Nah, jadi ngatasinya ya begini, di-upgrade atau diganti dengan ban yang cocok di dalam negeri. Di bagian atas kita lihat ini sudah ada roof rail ya, dengan varian seperti ini, semi chrome. Nah, ini fungsinya apabila kita ingin menggunakan roof rack itu akan lebih duduk dia, lebih mudah, gampang. Untuk orang yang hobi touring, tinggal tambahin roof rack di sini, jadi bisa tambahan bagasi. Nice. Ini di ujung ada antena, tapi modelnya masih kayak gini, jadul. Nah, sekarang kan sudah model yang sirip-sirip ikan hiu gitu. Tapi ini masih yang model begini, bos. Ini tadinya tidur, tapi kok kita pegang dia bisa berdiri gini. Di bidang pengeriman, jadi semua ban, ada 4 biji bannya itu, ya, semua sudah dilengkapi dengan cakram. Nah, bisa tengok. Satu, depan bagian cakram, ya. Juga di sini. 4 bannya cakram, tapi ban serapnya enggak. Nah, sekarang kita sudah di bagian belakang nih. Ada apa saja? Ya cukup seksi lah ya. Cuman memang kita langsung lihat ini tidak ada spoiler. Tidak ada spoiler, tapi kita bisa beli dari Suzuki langsung pun sudah menyediakan dengan harga sekitar 1,5 juta rupiah lah ya pasarannya. Tapi kalau kita mau pakai yang aftermarket lebih murah lagi, sekitar gopean lah. Di sini biar tambah agak keren. Kemudian kita lihat lampu-lampu ya. Ini kebetulan sudah dilapis stiker nih. Ini ada emblem S-Cross. Ini tombol untuk membuka bagasi, ada logo. Dan ini lihat ada sensor parkir 4, tuh 2, 3, 4. Nah, kebetulan unit ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dia sudah pasang sendiri. Nah, karena salah satu kelemahannya juga ini mobil, dia bawaannya itu tidak dilengkapi dengan kamera mundur. Ya, kita bisa pasang sendiri dengan harga yang cukup terjangkau sekarang kan. Ya, ini ada wiper. Ini kaca sudah menggunakan teknologi anti embun. Karena kadang-kadang kalau kita berjalan jauh, berembun itu cukup mengganggu PC kita berkendara, tapi ini sudah nggak bisa berembun. Keren. Nah, sekarang coba kita tengok bagian dalam ya. Kita lihat bagasinya.
di sini. Oke. Wah, cukup lega. Ini kanan kiri juga ada tempat penyimpanan ya. Nah, di bagian dalamnya juga ada, kita bisa lihat. Muat untuk 1 unit ban serap dan beberapa tempat yang kecil. Kita uji, dia muat untuk apa aja. Pertama, ada aku begalon. Ini bisa muat sekitar 6 ini. Kita muat untuk apa lagi? Subwoofer. Subwoofer muat di sini. Ini bagian mesinnya. Oke. Masih pakai tongkat. Ya. Belum auto apa ya? Ini masih diganjel dengan tongkat. Kita lihat apa yang langsung mencuri fokus kita, pandangan kita adalah pada bagian engine cover, bos. Jadi terlihat rapi dan bersih, estetika sekali ya. Membersihkannya pun sangat mudah membersihkannya. Nah, terlihat ini mesinnya 1500 cc. Nah, Suzuki menggunakan M15A. Itu mesin yang terkenal bandel ya, dari buatan Suzuki. Itu dipakai di Aireo dulu, dipakai di Baleno sedan yang dulu, dan juga dipakai di X-Over. Cocok. Dan ini sekarang diterapkan di S-Cross. Ini ada peredam. Pada bagian baterai pun juga dilapis begini supaya rapi ya, pakai peredam panas di sini. Jadi itu semua untuk bagian eksterior. Coba kita masuk ke dalam, cocok. Come on, bro. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, cukup padat ya, kompak sekali pintunya. Kita sekarang sudah di bagian dalam Suzuki S-Cross. Lihat dalamnya. Ini interiornya, ya. Pertama adalah setir, kita bahas dulu. Karena mobil kalau nggak ada setirnya, sebagai semewah apapun, sebagus apapun, susah bawanya, ya kan? Nggak ada setir gimana? Jadi mobil ini di bagian steeringnya sudah menggunakan 2 tilt dan teleskopik, sangat lengkap ya. Tilt maksudnya adalah begini. Tilt tuh bisa naik turun ya. Jadi apabila Anda berukuran cukup rendah ya, bisa turunkan. Kalau Anda tinggi, naikkan. Dan juga teleskopik, bisa dinaik, dimaju mundurkan. Sap. Mundurkan. Iya, keren. Ya kan? Oke, ini power steering ringan. Nah, kalau mobil saya masih power steering, bos. Jadi makan 1 piring baru bisa muter. Kemudian pada bagian setir ini kita lihat banyak tombol-tombol nih. Untuk apa saja? Yang pertama ini adalah tombol volume ya. Standar ini untuk kita tanpa harus menyentuh kemari, kita bisa atur audio. Dan ini ada cruise control. Cruise control. Cruise control itu maksudnya adalah kita bisa mengatur kecepatan ketika di jalan tol. Kita mau atur misalnya 100 km per jam, kita naikkan di sini, ya. Maka ini mobil akan berjalan sendiri dengan kecepatan yang tidak akan naik dan tidak akan turun, stabil tanpa kita harus peminjat-peminjat gas. Nah, jadi kita bisa menghemat tenaga kita apabila kita berpergian jauh. Cocok dan rasa. BBM pun bisa lebih irit karena stabil. Di dekat sini ini ada tombol Bluetooth dan telepon untuk angkat telepon dan untuk menutup telepon. Jadi kita tidak harus pakai tangan gini, itu bahaya ya. Handsfree namanya. Nah, sekarang bagaimana cara menghidupkan ini mobil? Kebetulan ini pun udah panas, AC-nya nggak hidup. Jadi kita hidupin dulu mobilnya. Bagaimana caranya? Kita lihat saja. Iya, ini ikut-ikutan laknat. Start your engine. Iya, lihat di sini nanti ya. Di situ tidak pakai, ya sudah keyless lah. Ini sudah pakai start stop engine button ya. Ini mobil sudah menyala sekarang, tapi masih panas ya. Nah, bagaimana kalau kita nyalakan AC-nya? Cukup auto. Oke. Ya. Di bagian AC-nya ini mobil sudah menggunakan teknologi auto climate ya. Jadi ketika cuaca dingin, maka itu suhu di mobil ini akan menghangat. Ya, sebagai hangat pelukan orang rumah kita lah. Bang. Ya, di sini ada beberapa fitur tombolnya seperti biasa, standar ya. Tapi ini sudah digital semua, bos. Jadi nggak ada lagi istilahnya kayak penghidup kompor itu ya. Hidupan kompor yang bulat ini. Tapi ini semua sudah digital. Jadi mobil ini sudah banyak auto-autonya gitu. Ya, salah satunya lampunya. Jadi ini auto headlighting istilahnya. Ketika keadaan gelap di luar, maka lampunya tanpa kita sentuh tombol tuas ini atau tuas ini, maka dia otomatis menyala, bos. Nah,
Cuman masalahnya juga kadang-kadang apabila jam 4 sore tapi sudah gelap, dia pun akan otomatis menyala. Tapi ya no problem, tinggal kita off kan. Ada juga yang otomatisnya, salah satunya adalah wiper automatic. Begitu kita jalan kemudian gerimis, maka dia pun otomatis begini. Tanpa kita sentuh, di sini juga kita setting di tombol autonya ya. Ini ada auto, nampak nggak Pak? Dia bisa juga menyesuaikan speednya. Nah, kita jalan nih, hujan deras, maka dia otomatis akan kencang wiper tuh, speednya. Nah, kita jalan lagi nih, sudah berhenti atau gerimis, maka dia pun akan berkurang speednya menjadi pelan. Nah, kita jalan lagi nih. Nah, udah sampai rumah, udah mau dekat rumah, rupanya udah nggak hujan lagi. Dia pun otomatis mati wipernya. Mantap kan? Ya kan? Mobilnya bisa kayak gitu. Sombong amat. Nah, salah satu fitur juga yang menarik dan berguna untuk keselamatan kita adalah pada bagian spion dalam ini. Ketika ini on, nyala hijau nih, maka ini spion bisa mereduksi atau menyerap sinar cahaya dari lampu di belakang. Ya, kita berkendara nih. Kemudian ada sorotan lampu dim. Nah, maka ini teknologi namanya auto dimming ya. Ketika ada lampu dari belakang, ini tidak memantul ke biji mata kita. Nah, jadi silau bos, tapi ini diserap sama ini teknologi auto dimming ya, keren. Jadi lampu depan mobil ini juga sudah menggunakan teknologi auto leveling. Nah, pokoknya banyak autonya bos ya. Maksudnya auto leveling itu apa? Ketika kita dalam keadaan menanjak ini membawa mobil, juga ketika kita membawa beban yang cukup penuh di bagian belakang, maka mobil akan sedikit begini ya, posisinya kan dari begini, ini jadi begini. Nah, tapi lampu ini tidak lagi ke arah mata langsung orang, tapi dia pun akan otomatis menurun, auto leveling. Ya, paham ya? Ini gaya fisika kita bos. Iya. Kita lihat di bagian atas ini, di depan kita ada sun visor namanya. Ya, ini untuk menghalau sinar matahari ya. Kita lihat, tara. Cuk, udah goceng bos. Mungkin untuk parkir nih, kita kantongi aja. Nggak tahu Pak itu. Kita lihat, otomatis hidup lampu. Nah, jadi lebih jelas ya, kita lihat bisa kacaan. Nah, gini. Nah, beri dungku keluar, masukkan. Nah, keren ya. Sebelah kiri juga ada. Untuk penumpang, untuk bawa bini, ya, bawa cewek kalian pun cocok. Nah, ini juga ada lampu sini. Nah, ini untuk dua-duanya lah, atau mau sebelah aja. Begini caranya. Iya, gini matikannya. Iya, gini caranya. Gini matikannya. Oke, ini juga ada apa? Ini ketahuan. Ini untuk menyimpan kacamata. Keren. Ya, bagian jok ini sudah lapisi kulit juga. Ini bisa dimaju mundur kan, udah pasti ya. Oke, sampai segini. Yes, ini naik ya, nampak? Naik dan sedikit maju dia. Kalau kita parkir, rehat, mau istirahat bisa juga direbahkan. Seperti ini. Oke, maksimal ini. Ya, bisa sebegini. Sampai ketiduran bos. Kita dan lupa ke bagian safety belt. Nah, oke, titik. Dan yang menarik, ini bisa turunkan ya, sesuai juga dengan postur tubuh si pengendara. Naikkan lagi. Oke, ditarik. Ya, oke. Nah, bicara safety, ini juga sudah dilengkapi airbag ya. 1 titik, 2 titik di bagian safety untuk pengereman ya. Selain tadi 4 roda semua menggunakan rem cakram, ini juga sudah menggunakan ABD dan ABS ya. Tapi sayang sekali nampaknya untuk stability controlnya belum disematkan atau belum dilengkapi. Nggak apa-apa lah, mungkin sedikit-sedikit aja. Nah, jadi salah satu fitur penting juga dalam mobil itu adalah beberapa tempat penyimpanan ya. Nah, itu kalau kita banyak simpanan, ya bisa disimpan di mobil ini. Salah satunya yang utama, glove box ya, cukup apang lah bisa. Nah, ada juga beberapa tempat titik ya di sini bisa. Ini ada cup holder 2 di sini. Di sini juga ada penyimpanan. Ya, kita bisa lihat. Selain untuk cover penyimpanan di sini, ya, ini bisa jadi armrest atau untuk istirahat tangan kita. Nah, ini kan kurang dimajukan bisa. Selain, di sini juga beberapa titik bisa untuk simpan ya. Di sini ada cup holder juga, kanan kiri, belakang juga ada cup holder untuk nyimpan air mineral atau minuman apa di sini bisa. Untuk koin-koin ada beberapa tempat di sini, banyak ya. Untuk koin banyak tempat di sini bisa di sini. Jadi mobil ini menggunakan transmisi automatic 6 percepatan bos. Iya, ini tuasnya cukup futuristik ya, dengan kombinasi warna silver dan kulit hitam black. Ini informasinya
untuk parking, untuk retract, mundur, normal. Jadi untuk mengaktifkan triptoniknya kita arahkan kemari ya, M ini manual. Tidak hanya di M, sebenarnya di D juga sudah bisa, cuma untuk sementara ya. Nanti dia akan otomatis ke D. Kemudian untuk pengaturannya di sini, untuk menaikkan gigi 1, 2, 3 di sini, untuk menurunkannya di sebelah kiri. Nah, ya ini plus, ini minus. Cukup di sini, kayak Pajero lah. Pajero begini modelnya. Ya aku dulu punya Pajero, cuman punya Jawa punya panas nang jeru. Ya, panas coba jeru ya. Jadi untuk spion sudah menggunakan electric mirror ya. Di sini diaktifkannya, lihat. Nah, untuk pengaturannya juga di sini. Nah, kanan kiri nampak ya. Oke, jadi nggak perlu kayak zaman dulu Pak, dibuka gini dulu. Terus diatur-atur gini Pak. Nah, ya kan? Susah kita sambil ngetir. Nah, juga ini sudah auto up dan auto run. Run pula. Ya. Untuk kacanya juga udah auto down, lihat, dan auto up. Tapi cuma untuk bagian supir ya, bagian driver, bagian kanan kiri ya enggak, karena bahaya juga nanti dimainin anak-anak, itu maksudnya. Nah, itu juga menghemat biaya lah pembuatannya. Oke. Nah, ini kita ke bagian penumpang. Kita lihat posisi kita. Ya, di sini lumayan ya. Nah, ketinggian untuk apa, tapi untuk ukuran saya sekitar 175-an pas-pasan ini. Tapi depannya cukup lega di sini. Ya, lumayan lah, setengah jengkal. Tapi di sini cukup apa, untuk orang yang tinggi rasanya kurang. Bisa ke sini dulu, kok jalan jelek gini kepala gitu. Di sini. Ya, masih cukup lah, bisa. Tapi harus gini aja, diam begini. Kita lihat sandarannya ya, rebahannya sejauh apa. Coba kita tes. Nah, ini sudah maksimal mentok. Ya, berarti kita harus begini sedikit lah. Ya, overall kalau untuk perjalanan dalam kota ya no problem. Tapi untuk perjalanan jauh dari sini ke Papua mungkin tapi agak capek. Ya, ya kita lihat ya tadi, selain posisi rebahan yang cuma mentok sebegitu, kelemahan juga di bagian belakang S-Cross ini. Tidak ada fitur-fitur, misalnya AC. Ya, tidak ada blower di sini. Walaupun hanya bentuk kipas tapi tidak ada. Di sini juga tidak ada, dan tidak ada juga colokan. Ya, zaman sekarang semua sikit-sikit HP-nya lowbat, ngecok HP lah, laptop segala macam tidak ada di sini. Tapi sudah ada fitur kecil seperti ini. Holder untuk gantungan kita, pakaian kita mungkin, baju-baju kita bisa di sini. Kanan kiri ada. Ya, lumayan lah, ini ada penyimpanan, bisa. Cup holder tadi saya sampaikan ada di sini. Oke, that's all. Thank you. Sekarang kita coba test drive ya. Angek kan? Pasti kan nggak pernah kan? Ya, jangan lupa pakai ini dimanapun berada. Ya, mau dekat, cuman mau ke beli apa, ke pajak segala macam, pakai ini. Ya, smooth lah. Ini pakai D gini aja sampai Papua pun bisa, nggak usah tambah-tambah, cuma ya sampai lama. Nah, itu auto lock yang sudah ditambah. Nah, tadinya ini mobil tidak ada auto locknya standarnya. Nah, bawahnya tidak ada auto lock. Jadi kita putar di bawah coba. Cukup redam ya. Dengan kondisi kita ini sedang di jalan bukan aspal tapi di jalan paving block. Kita lihat lagi rasio putarnya. Nah, sejauh ini. Nah, ini udah mentok. Oke, setelah kita lihat reviewnya, segala macam keunggulannya, fitur-fiturnya, maka kita sampai di bagian harga. Harga OTR Jakarta untuk manual transmission senilai 302 juta rupiah. Dan yang untuk automatic dilepas seharga 317 juta rupiah. Tapi ini harganya tentu saja berbeda di masing-masing daerah ya, menyesuaikan. Oke, demikian ya, kira-kira gitulah review kita pada kali ini. Suzuki S-Cross ya. Kurang lebih mohon maaf ya, tapi jangan lupa sebelum kalian bubuk, tidur, makan, dan segala macam, jangan lupa untuk subscribe. Juga kunjungi websitenya, kita juga ada websitenya autonesia.id. Ya, di situ ada review lengkap, berbagai kendaraan terbaru, yang lama juga, yang jadul, kita review semuanya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel kita ala garuk-garuk pula. Dengan DRL Diving. Banyak tombol-tombol nih untuk apa saja. Nah gini-gini pula. Buang aja ya. Ini. Mana Pak? Tadi, Pak? Mantap.